Yang penting kita ketahui, ini kelihatannya kan gagal, sekarang Anda dokter. Tapi boleh tahu nggak bagaimana Anda membiayai diri Anda sehingga bisa menjadi dokter? Ya. Anda anaknya orang kaya? Jelas. Enggak. Jadi ibu saya itu seorang penjahit, Pak. Penjahit. Ibu saya cuman kelas 2 SD lulusnya. Hanya berpendidikan kelas 2 SD. Ya. Kalau ayah? SMA. Pekerjaan ayah apa? Pedagang. Lalu bagaimana Anda bisa dapat gelar dokter? Ya. Di sana kan susah nih. Susah. Tingkat kehidupan kan tinggi ya. Ya. Bagaimana? Dulu waktu pas pertama kali dapat gelar dokter, maksudnya posisi untuk PhD. Iya. Oke lah 2 tahun saya dapat. Memang proyeknya cuma 2 tahun dari industri British Petroleum. Setelah 2 tahun proyeknya berhenti, saya harus survive sendiri, kerja sendiri. Apa yang Anda lakukan? Misalkan, contohnya adalah yang paling ekstrim adalah saya biasa bekerja di depan komputer, bahkan sampai di depan ember, Mas. Depan ember itu nyuci, betul. Yang mungkin 10 kali ruangan ini gitu, Mas. Ngepel. Ngepel. Untuk apa Anda ngepel? Ya, supaya dapat duit dong, Mas. Ya. Oh, jadi Anda bekerja jadi tukang pel. Tukang pel, tukang gulung botol, kemudian juga pernah juga di pabrik rem. Tadi Anda bilang ngumpulin botol. Ngumpulin botol, ya. Emang di sana ada pemulung juga ya? Nah, ada juga. Botol itu Anda kumpulkan. Kumpulkan, terus kemudian dijual. Jual kemana? Dijual ke banyak swalayan yang sudah ada semacam ATM begitu ya, ATM botol-botol bekas. Kita masukkan, kemudian keluar kupon. Kemudian kita tukar dengan uang dan sebagainya. Dan itu legal gitu. Anda nggak malu? Ini kan Anda apapun juga kan udah cukup senior, udah mau doktor. Untuk apa malu? Kalau malu saya nggak bisa hidup gitu. Ya. Nah, kalau dilihat, tadi Anda sebutkan bahwa Anda adalah orang asing satu-satunya. Lembaga Anda ini di bawah Departemen Ekonomi ya? Ministerium für Wirtschaft und Technology, Ekonomi dan Teknologi. Ekonomi dan Teknologi. Itu pemerintah ya? Pemerintah Jerman, ya. Nah, Anda orang asing kok bisa dipercaya? Apa istimewanya Anda sampai mereka berani mempekerjakan Anda? Ya. Saya belum melihat keistimewaannya loh. Ya, karena memang mereka fair, Mas Andi ya. Jadi mereka fair, kalau kita mampu, mereka akan memakai kita. Nah, inilah yang saya cukup salut. Jadi dari sekian banyak pelamar mungkin gitu, yang mereka juga bilang gitu. Mereka hanya mengambil satu yang paling dekat dengan bidang yang mereka inginkan. Dan kebetulan bidang yang mereka inginkan ada di saya. Harus bisa misalkan ya, ada berlatar belakang teknik kimia, punya pengetahuan tentang clean development mechanism, punya pengetahuan tentang misalkan material, science dan sebagainya. Dan ada di saya itu semua dan saya diterima. Semua ada di Anda itu ya? Ya, itu. Berarti Anda hebat ya? Ya, biasa aja. Anda kan di Jerman sudah mendapat jabatan, posisi, dan saya yakin pasti pendapatan yang bagus. Kemudian Anda punya hubungan dengan China ya? Ya, China. Karena keahlian Anda ini ya. Pertanyaannya, Anda pernah katanya terpikirkan dalam waktu 6-10 tahun mendatang Anda ingin kembali ke Indonesia. Ya. Anda mau jadi apa di sini? Pemulung botol. Ya, untuk industri, Mas Andi. Jadi misalkan kalau industri perlu safety dan lingkungan analisis safety dan lingkungan, maka saya akan menggunakan ilmu itu.